Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yang gak kemana-mana, yang hobinya cuma nontonin film aja. Semoga bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Sebelumnya, bagaimana kabar dompet kalian? Masih kering atau udah banjir? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Hurricane Heist. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan film ini dibintangi oleh Maggie Grace, Toby Kebbell, dan Brian Quanten. Film ini sendiri akan bercerita tentang sebuah perampokan yang dilakukan dalam situasi bencana badai. Bagaimana keseruan filmnya? Sebelum itu dipersilakan bagi para penumpang untuk subscribe dulu channel ini demi kenyamanan dalam berkendara. Oke, tanpa basa-basi lagi, panjang lebar kali tinggi, kita langsung aja rangkum filmnya. Tapi intro dulu, man. Film diawali dari sebuah keluarga kecil di mana di situ terlihat seorang ayah dan dua orang anaknya yang sedang berkendara menjauhi sebuah badai. Dan kedua anaknya tersebut bernama Brice sebagai kakaknya dan Will sebagai adiknya. Dalam adegan ini mereka bertengkar dan Will terus menyalahkan kakaknya. Saat sedang terburu-buru, tiba-tiba ada sebuah pohon tumbang. Itu menyebabkan mobil mereka harus banting setir dan terperosok. Brice dan Will pun berteduh di sebuah rumah, sementara sang ayah coba memperbaiki mobilnya. Namun pada saat memperbaiki mobil yang selip, sang ayah harus tewas di sini karena badai tersebut. Mereka pun hanya bisa melihat kematian ayahnya dari dalam rumah yang mulai hancur terbawa badai. Beberapa tahun kemudian, sekarang Brice dan Will udah pada gede. Adegan berpindah di mana di situ diperlihatkan kantor tempat pusat penelitian cuaca. Seorang direktur coba menghubungi Will yang sekarang dia menjadi ahlinya ahli, intinya inti, core of the core di bidang cuaca. Di sini Will menjelaskan kepada sang direktur bahwa badai yang akan datang kali ini adalah badai yang sangat besar dan sangat mematikan. Namun sang direktur menganggapnya sepele. Scene pun berpindah lagi di mana di suatu wilayah bernama Gulfport di negara bagian Alabama sedang dilakukan evakuasi karena kedatangan badai. Evakuasi ini dipimpin oleh sheriff di daerah tersebut. Lagi-lagi adegan berpindah di mana ada dua orang dalam truk. Sang wanita bernama Casey dan sang pria bernama Connor. Mereka bekerja bersama di Departemen Keuangan milik pemerintah. Jadi di sini pusat pemusnahan uang yang dimiliki oleh pemerintah. Terlihat di dalam tempat tersebut isinya cuma duit, tapi sayangnya bentar lagi akan lenyap. Karena mesin penghancur uangnya error, mereka pun memanggil ahli jaringan. Di sini juga terlihat seorang pria yang bernama Moreno. Setelah itu Casey pun menghubungi seseorang untuk mengubah sandi brangasnya. Tiba-tiba saja listrik di situ padam sejenak karena generatornya bermasalah. Sinyal telepon pun menghilang dan terpaksa Casey harus mengundang mekanik untuk memperbaikinya. Sadar akan ancaman badai tersebut, Will pun mengunjungi Brice. Dan inilah dia Brice, sekarang udah gede. Dia bekerja sebagai kang bengkel. Sebelumnya dia adalah mantan tentara yang akhirnya memutuskan untuk menjadi kang bengkel. Will mengajak Brice meninggalkan kota karena badai besar akan segera datang. Akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Namun tiba-tiba Casey datang dan meminta Brice untuk memperbaiki generator di pusat pemusnahan uang. You got a hammer? Departemen Keuangan kedatangan tamu tak diundang. Ternyata mereka adalah sekelompok perampok yang akan menguras semua uang di dalam tempat tersebut. Penjaga gerbang tak berkutik menghadapi perampok ini. Mereka keok dengan sekejap. Alarm keamanan berbunyi dan para penjaga siap berperang. Dan terjadilah baku tembak lagi. Dan lagi-lagi mereka harus kalah dari kelompok ini. Namun ternyata di sini Connor adalah anggota dari perampok tersebut, jadi dia berkhianat. Dan juga ternyata dua orang teknisi yang mereka panggil juga bagian dari perampok tersebut. Dan Moreno pun jadi tawanan sekarang. Pantas saja sih kalau ada orang dalam mah semuanya bisa halus pisan. Oke, lanjut. Saat ingin membuka brangasnya, ternyata sandi yang dimasukkan salah. Mereka pun mencari Casey karena Casey mengetahui sandi brankas tersebut. Saat kembali ke kantor, Casey terkejut melihat pos penjagaan sudah amburadul. Dia pun coba mengeceknya, namun dia mendapat serangan. Dia pun mencoba kabur, namun jalan yang dilewati sudah dihalangi. Casey pun berhasil kabur, namun Brice harus tertangkap.
Tembak-tembakan pun terjadi antara Casey dan salah satu perampok tersebut, hingga akhirnya Will menyusulnya dengan mobil badaknya, hasil subsidi dari pemerintah. Will coba meminta bantuan, namun pemancar sinyalnya rusak karena tertembak. Brice pun dibawa ke ruang generator. Dalam perjalanan dia melihat para penjaga yang terkurung, di mana sekarang mereka menjadi tawanan. Will dan Casey meminta bantuan pada sheriff di wilayah tersebut. Namun mereka meminta bantuan pada orang yang salah, karena sheriff dengan shotgun BY-15-nya juga bagian dari perampok tersebut. Namun mereka bisa melarikan diri dari sang sheriff. Kejar-kejaran pun terjadi. Si sheriff coba menembaki mobil Will, namun mobil Will yang kayak badak ini masih sehat walafiat. Paling-paling geli-geli gimana gitu. Hujan yang mulai lebat membuat kejar-kejaran ini semakin dramatis. Will pun mempunyai ide gilanya. Dia menghentikan mobilnya dan membiarkan sang perampok dan sheriff tersebut menabrak bokong badaknya. Mamam. Casey pun membacak senjata serta walkie-talkie milik mereka. Mereka sadar bahwa perampok tersebut punya sambungan khusus yang menyebabkan mereka bisa tetap menggunakan alat elektronik di saat semua sinyal menghilang. Casey dan Will pun berusaha menghancurkannya. Mereka menuju ke sebuah tower dan coba merobohkannya dengan mobil badaknya Will. Belum juga selesai, perampok dapat menemukan mereka. Baku tembak pun terjadi lagi. Di saat para peretas sedang membobol sandi brankas, di saat itu juga tower pemancar berhasil dirobohkan. Jaringan pun terputus, padahal mereka hampir saja selesai mendapatkan sandinya. Sakitnya tuh di sini. Dengan cuaca yang semakin buruk, Casey dan Will mencoba untuk kabur lagi dari kelompok perampok tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Adegan berpindah di mana Brice coba membebaskan para penjaga, namun aksinya ketahuan dan akhirnya dia pun masuk kandang juga. Setelah gagal dalam pertempuran, sang sheriff and the gang pun mendatangi departemen keuangan. Terjadi adu bacot di sini. Hingga akhirnya sang sheriff harus KO oleh pistolnya Connor. Dan para pengikut sheriff pun pindah haluan sekarang bekerja sama dengan Connor. Casey dan Will yang berada di dalam mall pun akhirnya menyusun sebuah rencana. Mereka memastikan bahwa Moreno dan Brice masih hidup dan mereka pun melakukan negosiasi dengan Connor. Akan ada pertukaran di mall tersebut. Sementara itu, pusat pengamatan cuaca baru menyadari bahwa apa yang dikatakan Will tentang badai yang sangat besar memanglah benar adanya. Cuaca semakin tidak terkendali. Para perampok pun datang dan mencari Casey di mall tersebut. Di saat yang tepat, Casey menghancurkan atap kaca mall dan angin yang kencang menerbangkan para perampok. Casey dan Will selamat karena tali yang mereka ikatkan di tubuh mereka. Brice juga berhasil selamat, namun dia hilang entah kemana. Casey dan Will pun pergi ke bengkelnya Brice. Mereka berlindung di sana dan membuat rencana baru. Mereka pun mencari bahan-bahan untuk melancarkan rencananya, namun keberadaan mereka diketahui. Casey dan Will terkepung di tempat itu. Namun tiba-tiba air laut naik ke permukaan dan menyapu mereka semua. Di sini Casey yang hanyut berhasil tertangkap, sementara Will dapat selamat setelah berpegangan pada pohon mangganya Bapak Joko. Dan dia pun dijemput Brice dengan speedboatnya. Casey tertangkap dan mau tidak mau dia harus membuka berangkasnya demi menyelamatkan Moreno. Namun setelah berhasil, tetap saja Moreno ditembak. Di sini Casey tidak dibunuh karena Connor masih membutuhkannya. Will dan Brice pun balik ke bengkel. Mereka mempersiapkan diri untuk penyergapan. Ternyata di sini Brice mempunyai banyak senjata full attachment yang tidak diketahui Will. Hari nampaknya cerah, namun ini awal dari badai besar yang sesungguhnya. Misi pembajakan pun dimulai. Mereka mengikuti Connor and the gang, dan badai yang dahsyat terlihat juga mengikuti mereka. Will dan Brice coba membajak truk paling belakang, di mana di situ dikemudikan oleh si peretas yang lagi esek-esek berhadiah. Mereka pun dapat dilumpuhkan. Truk kedua jadi target selanjutnya, di mana ada Casey di dalam truk tersebut. Casey memancing amarah salah satu perampok dan membuat keributan di dalam truk. Hingga saat itu masuklah Will, dan Casey pun dapat mengeluarkan perampok dari truk.
Tinggal truk terakhir yang dikendarai Connor. Adu tembak pun terjadi. Dan truk Connor dipepet oleh Will dan Brice. Esek-esek antar truk pun terjadi. Hingga akhirnya Connor termakan badai yang dari awal mengikuti mereka. Sekarang Will dan Brice harus menghadapi badai dahsyat tersebut. Brice dapat berpindah ke truknya Will dan Casey, namun si peretas yang masih berada di truk Brice tidak dapat tertolong. Mereka pun melayang-layang jauh di sana. Truk mereka pun bergoyang karawang hingga akhirnya dengan full speed mereka dapat lepas dari badai tersebut. Dan akhirnya mereka dapat melihat hari yang cerah. Film pun tomat. Yosh semuanya, film yang cukup seru. Walaupun CGI terlihat kurang halus ya, tapi setahu saya film ini diproduksi dengan budget yang rendah, jadi ya wajar saja. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Tetap jaga kesehatan, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.